Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang listrik dinamis hukum Kirchhoff. Nah, di sini kami ada beranggotakan Fadli Dermawan, saya sendiri Demi Samal, Tarisa Nanda Kusuma, dan Nur Aziza. Baiklah, kita akan langsung saja kepada pembahasan atau hasil diskusi kita, yaitu tentang listrik dinamis hukum Kirchhoff. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian hukum Kirchhoff, teman-teman tahu nggak sih kenapa dia disebut dengan hukum Kirchhoff? Nah, benar sekali. Hukum ini disebut hukum Kirchhoff karena ini ditemukan atau pertama kali diperkenalkan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Jadi nama hukum Kirchhoff ini diambil nama salah seorang ahli fisika Jerman yang bernama Bapak Gustav Robert Kirchhoff. Nah, Bapak ini pertama kali itu diperkenalkan hukum Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Nah, di hukum Kirchhoff ini adalah salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1, di mana hukum Kirchhoff 1 ini dari slide. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa lihat di mana jumlah I atau kuat arus masuk sama dengan jumlah kuat arus keluar. Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa kita dapat nyatakan bahwa hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Dalam artian dia di sini stabil, tidak berubah atau sama dengan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju muatan listrik yang menuju titik cabang yang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang tersebut. Jadi laju muatan listriknya ini sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang tersebut. Nah, di fisika laju muatan listrik ini disebut dengan kuat arus listrik atau yang dilambangkan dengan I besar. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff itu lebih umum ditulis seperti ini. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Jadi, jumlah yang masuk itu sama besar dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law atau KCL. Nah, dari gambar, dari hukum Kirchhoff 1 ini, supaya teman-teman paham konsepnya, apa sih perbedaannya nanti dengan hukum Kirchhoff 2, teman-teman ingat saja kalau hukum Kirchhoff 1 itu dia setara atau sama dengan, dan jumlah muatan listriknya mengalir itu tidak berubah, artinya dia stabil, di mana jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Jadi, di mana di sini dinyatakan jumlah kuat arus listrik yang masuk itu besarnya kita bisa sebut dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Sudah jelas ya, kita tahu bahwa hukum Kirchhoff 1 itu dia setara, jadi dia stabil, tidak berubah, dan yang masuk dengan yang keluar itu seimbang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal yang berikut. Nah, dari gambar teman-teman bisa lihat di sini jika diketahui E1 itu sama dengan 16 volt, kemudian E2-nya di sini di sini itu adalah 8 volt, kemudian E3-nya itu ada 10 volt. Di mana R1 sama dengan 12 ohm, R2-nya sama dengan 6 ohm dan R3-nya 6 ohm. Jadi yang ditanya itu adalah besar kuat arus listrik. Nah, untuk mencari ini bagaimana? Nah, kita bisa, karena ini ada beberapa yang diketahui, ada E1, E2, dan E3, R1, R2, dan E3, dan di sini kita bisa melihat kuat arus listriknya. Kita misalkan di sini menggunakan sistem persamaan. Nah, seperti ini, di mana I itu sama dengan I1 tambah I2. Kalau kita misalkan dengan persamaan, karena nanti ini untuk mendapatkan nilai I ini kita bisa menggunakan sistem dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, di sini di mana I2 itu kalau kita pindahkan dia akan menjadi I2 itu sama dengan I dikurang I1. Nah, di mana loop satunya itu yang di atas, di mana jumlah E-nya sama dengan jumlah E ditambah jumlah IR sama dengan 0. Jadi dia harus sama
sama dengan 0 biar dia, karena tadi hukum Kirchhoff 1 kita tahu dia harus sama dengan atau seimbang. Nah, dimana ini kita tinggal memasukkan angkanya aja, min E2 dikurang E1 ditambah IR1. Nah, dimana loop satunya itu yang di atas, dimana jumlah E-nya sama dengan jumlah E ditambah jumlah IR sama dengan 0. Jadi dia harus sama dengan 0 biar dia, karena tadi hukum Kirchhoff 1 kita tahu dia harus sama dengan atau seimbang. Nah, dimana ini kita tinggal memasukkan angkanya aja, min E2 dikurang E1 ditambah IR1 tambah I1 R2 sama dengan 0. Nah, tadi kita tahu dari soal N2 nya itu 8 kurang 16 ditambah I12 tambah I1 nya 6 sama dengan 0. Jadi dapatnya min 24 ditambah 12I ditambah 6 I1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu bahwa min 24 tambah 12 dalam artian minus 24 ditambah 12 hasilnya itu adalah 12 dan ditambah lagi dengan 6I1 sama dengan 24. Kenapa 24 jadi pindah ruas? Kenapa dia jadi 24 tidak min 24? Karena di sini 24-nya itu adalah pindah ruas ke sebelah kanan, yang sebelumnya sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, teman-teman mungkin masih ingat, ada dari teman-teman ini pelajaran kita waktu sekolah dulu, ketika sesuatu dia pindah ruas maka tandanya akan berubah. Makanya di sini tandanya di sini min 24 berubah menjadi 24. Nah, kenapa dia harus dipindah ruaskan? Karena kita tahu bahwa yang sejenis itu 0 itu sejenis dengan 24, sama-sama bilangan dalam bentuk bilangan, sementara yang 12 itu ada tanda I-nya, yang satu ada I1, maka dia nggak sejenis. Makanya 24 ini sejenis dengan 0, makanya dipindahkan. Nah, sama dengan 12I tambah 6I sama dengan 24. Nah, di sini dibagi 3. Kenapa harus dibagi 3? Karena untuk penyederhanaannya semuanya itu bisa dibagi 3. Jadi kita dapat persamaan 2-nya menjadi 4I tambah 2I1 sama dengan 8. Ini adalah bentuk persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita lihat loop 2 bawah. Jadi dari gambar yang tadi itu kita lihat yang bawahnya dengan rumus yang sama juga, karena dia minus dan plus itu karena dia loop bawah sama loop atas dari gambar itu berbeda, makanya loop bawah itu dia tandanya adalah positif. Makanya dia menjadi 10 tambah 8 tambah I2 dalam kurung R3 nya 6 dikurang I1 dalam kurung 6 sama dengan 0. Makanya 18 tambah 6 I2 dikurang 6 I1 sama dengan 0. Nah, yang sejenis itu adalah 6I2 dengan 6I1, maksudnya sama-sama memiliki I, sementara 18 ini adalah bilangan, makanya dia dipindah ruaskan. Kalau tadi min 24 pindah ruas ke sebelah kanan dia menjadi 24, sementara 18 ketika dia pindah ruas dia menjadi min 18. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan, kita karena nggak ada bisa lagi dijumlahkan dan dikurangkan, kita lihat karena ini 6 dan 18. Nah, untuk penyederhanaan karena dia sama-sama bisa dibagi 6, maka semuanya dibagi 6. Maka didapatlah persamaan ketiganya itu sama dengan I2 dikurang I1 sama dengan min 3. Sampai di situ aja. Setelah kita mendapatkan persamaan 1, 2, 3, kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 3. Untuk substitusi ini teman-teman boleh kok pakai persamaan keberapa aja. Nah, kemudian dieliminasikan. Teman-teman harus tahu dulu kalau substitusi itu adalah menggantikan, sedangkan eliminasi itu menghilangkan. Nah, ini bisa menggunakan persamaan ke-1 dan ke-3. Nah, dieliminasi akhirnya ditemukanlah jawabannya I-nya sama dengan 1A. Nah, jadi di sini kapan nih dipakai tanda positif, kapan negatif dalam persamaan? Kita lihat, kita mencari nilai apa dulu. Karena di sini posisinya kita mencari nilai I, maka kita harus mengeliminasi persamaannya. Ini di sini kita memakai di kelompok hasil diskusi kami memakai persamaan 2 dan persamaan 4. Makanya dapat disimpulkan I-nya sama dengan 1A. Nah, itulah contoh soal dari hukum Kirchhoff 1, di mana kita tahu tadi konsep dasarnya itu hukum Kirchhoff 1 itu jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Next, kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini
adalah hukum yang berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang, di mana yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini atau hukum 2 Kirchhoff biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law. Nah, jadi di mana bunyi hukum 2 Kirchhoff itu adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Kalau di hukum Kirchhoff 1 tadi kita tahu bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar itu sama dengan 0. Sementara di hukum Kirchhoff 2 jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu adalah sama dengan 0. Nah, versi lainnya itu hukum Kirchhoff 2 ini yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai jumlah E atau GGL ditambah jumlah tegangan atau IR sama dengan 0. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih ada keraguan? Teman-teman ingat aja di hukum Kirchhoff 1 itu dia sama dengan, sementara di hukum Kirchhoff 2 itu sama dengan 0. Kalau di hukum Kirchhoff 1 itu dia sebanding. Kalau di hukum Kirchhoff 2 itu jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Rumus yang kita pakai untuk hukum Kirchhoff 2 ini adalah ini. Jumlah E sama dengan jumlah IR sama dengan 0. Dimana kita tahu E itu adalah jumlah GGL sumber arus yang dimana satunya adalah volt. Kemudian yang jumlah IR itu jumlah penurunan tegangan, yang satunya juga volt. Yang I itu adalah arus listrik, satunya ampere. Yang kemudian R itu hambatan. Yang ini adalah logonya ohm yang tulisannya dengan OHM, itu dibaca ohm. Nah, ini adalah simbol dari ohm. Nah, dari hukum Kirchhoff 2 ini kita melihat nih, bisa melihat bentuk tegangan listrik gambarnya, di mana jumlah aljabar beda potensial tegangan pada suatu rangkaian itu adalah sama dengan 0. Karena dia gambarnya seperti ini. Nah, berdasarkan gambar di samping, total tegangan pada rangkaian adalah volume AB tambah PBC tambah VCD tambah PDA itu sama dengan 0. Jadi di hukum Kirchhoff 2 ini menjelaskan bahwa penurunan beda potensial sama dengan 0, artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik itu diserap atau digunakan. Makanya dia dikatakan sama dengan 0. Nah, untuk menganalisis nih suatu rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff 2 diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. Gimana? Yang pertama itu, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Nah, ini arah loop. Ada yang searah jarum jam, ada yang arah loopnya berlawanan arah jarum jam. Pada dasarnya, pemilihan arah loop ini bebas, namun jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Jadi, disarankan kita memang bebas memilih yang mana, tapi disarankan yang searah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini bebas arahnya, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, yang kedua, pada aturan yang kedua itu, pada suatu cabang jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau IR-nya bertanda positif. Nah, jika berlawanan, maka penurunan tegangan atau IR bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalkan loopnya searah jarum jam, terus arah arusnya juga arah jarum jam, maka nanti penurunan tegangannya positif karena sama-sama searah jarum jam. Next, di sini kita bisa lihat ada 3 gambar, dimana yang satu IR negatif, E-nya positif, E-nya negatif. Nah, dari gambar ini kalau misalkan nanti loopnya berlawanan arah jarum jam, tapi arusnya searah jarum jam, maka IR-nya bertanda negatif. Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Sementara sebaliknya, jika kutub yang lebih dulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman? Kalau misalnya dia berlawanan arah jarum jam tapi arusnya searah jarum jam, dia bertanda negatif. Kalau dia tegangannya lebih dijumpai adalah positif, maka GGL-nya positif. Kalau kutubnya negatif, maka GGL-nya bertanda negatif. Next. Nah, ini contoh soal hukum Kirchhoff 2, di mana teman-teman bisa melihat di mana R1-nya ada 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm, kemudian E1-nya 6 volt, kemudian E2-nya adalah 12 volt. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita tahu tadi dia harus sama dengan 0, di mana suatu rangkaian listrik ditunjukkan pada gambar di atas dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, besar kuat
besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Kita tadi diketahui itu E1-nya 6 volt, elemen E2-nya sama dengan 12 volt, R1 2 ohm, R2 6, R3 4 ohm. Ditanya adalah I. Nah, kita tahu tadi rumusnya adalah jumlah elemen atau jumlah E sama dengan jumlah IR sama dengan 0, di mana ini min E2 ditambah E1 tambah R3 tambah R2 tambah R1. Jadi dimasukin semuanya menjadi min 12 tambah 6 tambah I4 tambah I6 tambah I2 sama dengan 12I dikurang 6 sama dengan 0. Karena yang kita cari adalah nilai I, maka 12I sama dengan 6, I sama dengan 6 per 12 atau I sama dengan 0,5 ampere. Nah, bagaimana melihat positif dan negatifnya itu kita lihat dari gambarnya yang dari arah yang tadi seperti perjanjian yang sudah dijelaskan. Nah, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami dan hasil presentasi dari kami. Semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman mengerti dari apa yang kami sampaikan. Dan jika teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nanti kita akan buka sesi yang akan dipandu oleh salah satu dari kami. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.